Halo guys, kembali dengan YouTube channel aku. Seperti biasa, di YouTube channel aku akan membahas seputar tugas kuliahku. Dan pada kesempatan kali ini, aku ada tugas mata kuliah KDBI. Sebelumnya kalian tahu gak sih mata kuliah KDBI itu apa? Nah, saya akan bahas nih. Enggak bahas sih sebenarnya, cuma ngasih tahu kepanjangan dari KDBI itu. KDBI adalah keterampilan dasar berpikir ilmiah. Jadi kita sebagai calon pendidik itu disuruh untuk berpikir ilmiah gitu ya. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Iva Aulia Kusuma. Saya dari kelas 1C dengan nomor presensi 22 dan NIM K7122148. Dari program PGSD dan dari Universitas 11 Maret. Sebelumnya sebelum kita membahas cara menumbuhkan sikap toleransi pada anak sekolah dasar, kita harus tahu dasarnya dulu nih. Apa sih toleransi itu? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, kita harus bahas dulu pengertian dari toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama. Antar sesama ini maksudnya itu antara sesama makhluk ya, bukan antara sesama golongan atau tingkatan gitu ya, bukan. Atau juga bisa, toleransi juga dapat diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing selama tidak melanggar syarat-syarat tercapainya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Nah, di sikap toleransi ini ada syaratnya ya. Syaratnya itu tidak boleh melanggar ketertiban umum gitu ya. Jadi tidak boleh ada bertengkar gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk toleransi. Toleransi itu bentuknya ada dua, yaitu toleransi terhadap sesama di sini sesama muslim ya. Yang kedua toleransi terhadap non muslim. Gitu. Nah, bentuk-bentuk dari toleransi ini yang diperintahkan baik dari sesama muslim maupun non muslim yaitu 1. Tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Misalnya kalian tuh punya teman yang berbeda agama, yaitu agamanya Kristen gitu. Nah, kalian tuh menyuruh teman kalian tuh untuk masuk agama kalian, itu kan tidak boleh ya. Yang kedua, hidup rukun dan damai dengan sesama manusia. Hidup rukunnya itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saling menolong terhadap sesama. Itu tidak boleh. Kalau ada temannya yang membutuhkan pertolongan, harap ditolong ya. Selanjutnya, kita akan bahas ke cara menumbuhkan sikap toleransi. Cara menumbuhkan sikap toleransi ini ada dua, yaitu peran sekaligus. Yaitu yang pertama, yang paling penting, itu dari orang tua sih sebenarnya. Karena orang tua itu kan orang yang pertama yang mendidik kita ya. Yang kedua baru guru ya. Kalau udah lengkap orang tua dan guru, maka diharapkan anak itu akan bisa memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke peran guru menumbuhkan sikap toleransi pada anak. Itu ada 6. Yang pertama, melalui pembiasaan. Pembiasaan ini di sini misalnya guru meminta kepada siswa sebelum memulai pembelajaran, siswa diharapkan untuk berdoa dulu sesuai dengan ajaran masing-masing. Selain itu juga bisa dengan bersalaman sebelum masuk kelas. Ini tuh untuk supaya murid itu menghargai gitu ya, menghargai gurunya gitu. Yang kedua, melalui media pembelajaran. Medianya contohnya ceramah. Yang ketiga, melalui materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini itu misalnya guru tuh menyelipkan ya nilai-nilai toleransi, misalnya di mata pelajaran agama Islam atau agama apapun itu, atau juga di pendidikan kewarganegaraan ya, PKN gitu.
Yang selanjutnya, peran guru menumbuhkan sikap toleransi pada anak, yaitu yang keempat, memupuk dan membentuk toleransi. Nah, memupuk dan membentuk toleransi ini bisa dengan satu, guru harus memerangi prasangka buruk terhadap orang lain. Harus dihilangkan ya prasangka buruk itu. Yang kedua, janganlah mendengarkan siswa mengucapkan perkataan yang diskriminatif. Selanjutnya itu yang nomor 5, kembangkan apresiasi terhadap perbedaan. Nah, apresiasinya itu dengan cara melatih siswa untuk bisa mengenali dalam suatu perbedaan dari sejak lahir dan sebagainya. Yang keenam, mengabaikan stereotip dan bebas dari prasangka. Ini contohnya itu dengarkan baik-baik tanpa menghakimi. Dengarkan perkataan siswa tanpa menghakimi gitu ya. Yang selanjutnya itu ada peran dari orang tua. Itu kenapa orang tua berperan? Karena orang tua itu salah satunya satu, sebagai pendidik, yaitu yang mendidik anak-anaknya gitu, yang pertama gitu ya. Yang selanjutnya itu sebagai pengarah, yaitu yang mengarahkan biar anak itu tidak salah jalan gitu ya. Terus yang ketiga itu penasehat. Penasehat di sini menasehati jika anak itu melakukan kesalahan gitu. Terus teladan, yaitu teladannya itu berperan untuk mempersiapkan ya, mengingat, mempersiapkan gitu ya, teladan gitu. Terus motivator itu untuk memberikan dorongan atau motivasi. Yang terakhir itu sebagai pengawas, yaitu mengawasi keberlangsungan perkembangan anak secara toleransi gitu ya. Selanjutnya aku punya kata-kata nih. Kata-katanya begini, hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin sebuah paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan. Jadi maksudnya dari kata-kata ini, itu kalian itu menganyam pendidikan yang tinggi itu karena sebenarnya untuk toleransi ya. Ya, selain untuk mendapatkan gelar, kalian itu juga bisa mendapatkan toleransi gitu ya, toleransi terhadap sesama. Dan jika kalian sudah ada toleransi, maka kalian itu akan paham makna kebersamaan gitu. Sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.